Football against fans sepak bola Liga Inggris mendapat kesempatan luar biasa setelah kemarin big match antara Chelsea dan Man United. Minggu depan ada Man United versus Arsenal. Nah, kemarin United bisa menang 3-2 di kandang Chelsea. Sekarang gimana prospeknya mereka bisa menang lawan Arsenal? Kalau kita tanya fans United dulu, dia dua-duanya pasti bilang menang. Cuman kita dari Gunter dulu deh. Kenapa dari gue dulu? Karena tadi udah dari Rai dulu. Di Old Trafford. Oke, Arsenal adalah tim gitu, basa-basi gitu. Enggak, I think Arsenal Man United. Udah jelas Arsenal katro gitu. Enggak, soalnya sahabat gue yang namanya Reza, ya gue mention last week, dia nonton terus gitu. So I think it's gonna be a 1-0, a lot of goals karena kita punya defense terburuk dan Arsenal juga yang katanya defense-nya bagus, tapi nggak sebagus itu juga kan gitu loh. Arsenal will score a lot of goals, itu emang dalam game mereka. Man United juga bisa score a lot of goals. But kita di Old Trafford and I hope Darren Fletcher bisa main, if not Chris Smalling bisa main gitu loh. Kalau Chris Smalling bisa main, dia membawa balance, dia membawa sedikit stabilitas, and I hope we can get 3 points. Oke, 3 points. Waktu lawan Chelsea, United dengan sangat nyaman Antonio Valencia meneror Ashley Cole di kisar kanan. Nah, lawan Arsenal nanti di posisi itu Valencia ketemu sama Andre Santos yang menurut gue kelasnya 2 kali di bawahnya Ashley Cole. So the chance is there. Menurut lo, Rai? Iya, Valencia emang mungkin bisa dibilang winger paling efektif di Liga Inggris ya saat ini. Jadi Andre Santos lawan Valencia, it can be a mismatch. Tinggal gimana si penyerangnya aja nanti, tergantung siapa yang main karena kita tahu Ferguson suka aneh ya, suka tiba-tiba nggak memainkan siapa yang lagi hot. Iya benar. Demi alasan tonton dan entertainment sih, Van Persie dimainin harus lawan Arsenal. Pasti dimainin. Iya, drama gitu. Salam-salaman gitu. Salaman enggak? Tinggal kita lihat dia celebrate apa enggak. Iya. Bukan itu dia nyium back sih. Salah. Oke, soal kita ngomongin soal pemain kunci Arsenal, Santi Cazorla. Yang menurut gue kalau dia main United bakal untung banget. Nah, menurut lo Rooney kemarin marking buat mata. Walaupun sempat kecolongan sekali, lolos free kick goal gitu. Lawan Cazorla menurut lo gimana Bukan? I don't think Santi Cazorla is as good as Juan Mata. Kalau gue sih ngeliatnya ya. And jangan salah loh, tengahnya Chelsea itu lebih kreatif gitu kan, sedangkan Arsenal cuma punya, tapi sih Wilshere back ya. Mungkin juga waktu kita lawan mana sih? KPR. Mungkin Santi Cazorla belum mengerti main sama Wilshere gitu ya. So menurut gue mereka bakal agak bingung untuk main berdua. And I think Wayne Rooney bakal jaga habis-habisan gitu ya. Which is gue juga kalau lihat ya, kalau perhatiin sekarang ya, Wayne Rooney itu kan sebenarnya pengen jadi petinju kan. Dia sebenarnya keluarga kuli kan, bener kan? Iya kan, dia sebenarnya keluarga kuli. Dia pengen jadi petinju. So menurut gue he's a fighter tau gitu loh. Kebetulan dia bisa main bola, he's got good IQ gitu kan. I think kalau disuruh jaga Santi Cazorla, I think it's a good move menurut gue ya. Itu kalau Rooney lawan Santi Cazorla. Soal defense United yang memang berantakan ini melawan tim Arsenal yang menurut gue offense-nya juga yang memprihatinkan juga. Soal itu Giroud tuh nggak tahu gunanya apa gitu ya. So menurut gue bisa clean sheet? Harus bisa sih, maksudnya karena kebetulan ini di Old Trafford, terus Arsenal juga kemarin gue nonton pas lawan QPR itu bener-bener lagi tumpul-tumpulnya offense-nya. Jadi sejelek-jeleknya defense-nya Man United, kalau misalnya lawannya Arsenal yang lagi cukup tumpul, kalau nggak bisa clean sheet di Old Trafford sih, then we're left. Karena Arsenal ini strikernya yang jadi potensi karena kalau bukan si Giroud itu Gervinho kayak. Dan Podolski di United saya. Dan dua-duanya Gervinho baik Gervinho dan Giroud itu bukanlah nama-nama yang bisa membuat back lawan ketakutan gitu. Oh ini doang gitu kan. Nah oke, itu kalau soal offense Arsenal. Lalu soal di tengah gitu. Tadi kita ngomongin soal Rooney dan Santi Cazorla. Terus gimana soal pemain lain seperti Jack Wilshere atau soal sayap-sayapnya Arsenal, Aaron Ramsey atau misalnya dia menaruh Joe Walcott di situ? Any comment? Walcott mungkin bisa jadi pemecah
kebentuan. Kalau misalnya gue ngeliat kayak lately pertandingannya Arsenal, Walcott jadi impact player dan dia memang nalurinya kan sebenarnya penyerang yang pas dulu di Southampton. Dia pengen jadi penyerang sebenarnya. Iya, padahal udah minta-minta. Dan dia padahal berkali-kali nyelamatin Arsenal dengan gol-golnya, tapi entah kenapa mau Wenger ditaruh mulu di wing gitu. Kalau misalnya Walcott masuk sebagai impact player dan kebetulan si Evra kan Walcott di kanan. Gue jujur pemain yang paling gak gue suka di MU adalah Evra karena menurut gue dia nyerang nggak bisa, defense juga nggak bisa. Cuma dalam beberapa match terakhir Evra lumayan ya dibanding awal-awal yang yang nggak tahu tuh orang kayak open house lebaran gitu. Pokoknya cara masuk jangan lewat gitu. Ya lagi lumayan aja, cuman kalau Evra misalnya kebetulan besok lagi error bisa dihancurin sama Walker menurut gue. Sama halnya seperti mungkin Andre Santos bisa diobrak-abrik sama Valencia gitu. Tadi kita juga ngomongin soal gimana lini Burnley United nggak akan kesulitan menghadapi penyerang-penyerang Arsenal. Sebaliknya, gimana penyerang Arsenal melawan back-backnya? Bagaimana penyerang United melawan back-backnya Arsenal? Gue lagi nonton waktu itu Man United lawan Stoke kalau nggak salah. We were up like 4-2 kan. Terus komentatornya biasa di Inggris kan, lebay banget. Dia ngomong gini, Man United punya offense paling bagus setelah Barcelona gitu. And I was like, man, this guy is drunk. This guy is smoking something, gue bilang gitu kan. But setelah gue ngeliat emang Man United sekarang pengen outscore everybody gitu kan gitu. So this time untuk pertama kali gue lebih yakin dari tahun lalu kalau offense kita is not bad gitu kan gitu. Karena ternyata Wayne Rooney plus Van Persie atau kiri dipasang si Welbo, it's a good combination gitu loh. Belum lagi di kanan ada si Valencia, mungkin Kagawa kayaknya nggak bisa main ya. Kagawa belum bisa main ya, atau mungkin di kiri nanti ada si Ashley Young gitu. I think it's a good combination gitu loh. Kalau gue, I think it's Old Trafford and we gonna score gitu. Sekarang masalah kita adalah kita skor berapa goals gitu kan gitu. Dan apakah defense kita bisa bertahan apa enggak? That's it gitu. And you know what? Lately Wayne Rooney not bad loh, right? He's not bad loh. And gue ngeliat juga Wayne Rooney lagi senang loh main di posisi kayak lo bilang tadi di belakangnya Persie. And when you happy, when you love doing it gitu ya, lu jadi lebih kreatif gak sih? Gitu kan. So I think Wayne Rooney punya kesempatan untuk ngegolin besok gitu. That's what I see ya gitu. And he's in good shape gitu. So at the end of the day, Man United punya kesempatan yang besar banget untuk ngegolin lawan Arsenal. You feed him the ball, he will score. How great is Robin van Persie menurut lo? Wah, dia emang top sih kalau di klub ya. Kalau di timnas kayaknya kurang. Ya tapi kalau di klub tadinya gue sendiri juga rada meragukan dia akan langsung secepat itu ngeklik dengan Man United ya. Karena permainan Man United dan Arsenal sangat berbeda. Arsenal dengan 1-2 pass-nya, Man United dengan ya ala Man United wing, main di wing gitu. Tapi ternyata dia memang dikasih bola pasti golin dan mudah-mudahan ini akan terus berjalan sepanjang tahun, nggak cuma hot di depan doang. Dan yang gue paling harapin adalah dia nggak cedera. Ya benar. Ada satu momen semalam pas lawan Chelsea gitu kan, si Van Persie udah megangin lutut gitu, itu semua fans United udah dekat parah gitu kan kayak, oh god. Oke, mungkin soal defense Arsenal, Per Mertesacker atau Thomas Vermaelen, lalu di kanan dia mungkin mainin, ada Bakaresanya udah balik. Misalnya udah balik. Tadinya kalau di kiri Santos, di kanan Carl Jenkinson tuh asik banget kita nyerang dua-duanya gitu kan, tapi Sanya udah balik. Nah, gimana penyerang United bisa mengendalikan permainan dan menyerang defense Arsenal? Menurut lo gimana match-up-nya? Match-up-nya menurut gue Man United bakal overlapping dikit di kanan dari Rafael. Oke, kemarin si Man United juga gol dari kanan kan? Iya kan? So, I think gonna do the same thing, cuman lebih balance aja gitu. Gue ngeliat pas awal musim backnya Arsenal bagus ya, kita juga bilang, oh Arsenal bagus, defense-nya bagus, 1-0 and everything, but apparently nggak juga tuh gitu kan. They're not that good gitu loh. And Mertesacker bagus, he's like huge and tall and everything, tapi itu bukan kemampuannya dia yang gue ngeliat gitu. Gue ngeliat dia tuh
is the right man at the right time selalu, itu gue ngeliatin. Dan dia bisa Positioning. Iya, positioning. Bukan soal dua udara gitu. Iya, bukan. No, itu kayak bukan dia, paling he's very tall gitu. That is funny gitu kan, gitu loh. And then of the day, I do believe Man United will score against Arsenal, and I believe kita bakal menang 1-0. Dan gue cukup percaya besok itu clean sheet. Clean sheet. Iya, Oke. please clean sheet. Please clean sheet, oke? Gue nggak tahu golnya berapa tapi Clean sheet, man. Soal clean sheet, bola total bagiin jersey gratis. You got this word, okay? Clean sheet, just kasih saya buat total. Oke, thank you Ray for your time. Thank you so much. Thank you, Punten. What's up, man? Thank you. Oke, thank you Botoligans. Jangan lupa klik bototal.com dan follow Twitter @bototal. Bye bye.